Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Seperti biasa, saya akan memberikan sedikit informasi kepada generasi Alpha sama generasi Z untuk belajar. Belajar apa? Belajar adan. Ini akan saya berikan contohnya. Adannya sederhana tapi sangat dalam maknanya, bukan hanya soal suara tapi soal rasa. Mari kita simak adan dari Nampurjo, Kang siapa namanya, Kang Jumadi kalau nggak salah, saya lupa lagi namanya. Bisa bikinkan video dan tolong viralkan, like, komen, dan subscribe supaya saya terus bersemangat dalam membuat konten-konten yang bermanfaat buat kalian semua. Ini konten kita semua, pokoknya like, komen, dan subscribe. Langsung saja kita lihat videonya. Bagaimana? Mantap toh? Itu sederhana sekali tapi dalam. Saya aja langsung terpincut untuk sholat. Silakan generasi Z sama generasi Alpha untuk belajar. Ramaikan masjid di sekitar kalian. Jangan malu-malu untuk merubah. Terima kasih banyak atas like, komen, dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye. Suatu jangan lagi bicara tentang sahabat baik Anda ya. Tapi bolehlah. Silakan. Iya, baik. Mas Mas Refli, Refli, Pak Ugro, Mas Gafur, dan semua penonton saat ini. Jadi kalau dihitung,
tidak terasa sebentar lagi ya Pak Bro. Ini kasus ini sudah akan masuk kalau dengan ketika dilaporkan LP pertama tanggal 30 April. Itu sudah hampir 400 hari. Ya sudah hampir ini. Ya. Sekarang hari ke-397. Ya, jadi sudah hampir 4. Iya. Jadi sudah 400 hari. Ya. Dan inilah yang luar biasa. Jadi kalau kita lihat di samping saya tadi mengkut statementnya Mas Gafur bahwa ini ada tidak transparan ya gitu prosesnya. Rakyat harusnya juga bertanya Mas Refli, karena gini, kalau saja hal ini terjadi pada ya mohon maaf ini pada kasus seorang mantan presiden ya dan jelek-jelek gini saya mantan menteri gitu ya. Kalau terjadi ke masyarakat bisa lebih fatal lagi. Bisa saya nanya lagi nanti. Kasus itu bisa bolak-balik, nggak ada aturannya. Ini sudah jelas dia dan dibentak-bentak gitu loh. Bentak oleh Kasbujo ya waktu itu. Ini yang jelas adalah sudah hampir 400 hari, kemudian tidak jelas perkanya. Kenapa Mas Roy ini hampir 400 hari nggak selesai? Iya, yang saya rasakan pasti tidak ada bukti yang kuat. Ya, kalau buktinya kuat, sudah pasti dari dulu. Padahal kan bukti kita bukan bicara tidak ada bukti, tidak ada ijazahnya. Betul. Tidak ada ijazahnya menurut Pak Dr. Bonatua. Itu memang nggak ada ijazahnya. Dan makanya kita juga maklum, Pak Ugro kita juga dengar kemarin bahwa katanya karena belum 21 terus Jokowi marah sampai gebrak meja. Gitu, karena dia dijanjikan persoalan ini selesai 3 sampai 4 bulan. Gitu loh. Sampai komentar loh Mas Roy. Apa itu? Kalau asli, ya ngapain gebrak meja? Tunjukin aja aslinya. Betul, maka itu. Jadi karena tidak ada yang terjadi, tidak ada asli, maka ketika Pak Budi ya Kombes itu mengatakan surprise gitu. Yang mau disurprise-kan itu yang mana? Ya gitu. Kalau surprise ya tebak-tebak buah manggis kayak malampir itu yang dilakukannya gini, ya percuma aja. Ya karena tebak-tebak buah manggis itu nggak ada. Jadi kalau yang saya rasakan, Pak Bro, Mas Refli, Mas Gafur, ya saya itu menandatangani wajib lapor, Pak Bro. Itu sampai kertasnya sudah mau habis lagi. Dulu kertasnya sudah habis. Ini kemarin saya tanda tangan ketika masih lapor minggu ini sudah mau habis. Mungkin tinggal 2 kali lagi habis lagi kertasnya. Gitu. Dan ini apa nggak ada batas waktunya? Kemudian yang kedua, cekal itu ada batasnya nggak sih? Itu ada kan? Nah, 6 bulan kan harusnya. Saya udah dicekal udah lebih dari ya sekitar 6 bulan ini karena cekalnya mulai dari November waktu itu. Ya kemudian katanya diperpanjang. Kok kayaknya nggak beraturan semua. Pak Refli saya izin langsung mohon jawaban Pak Ugro ya gitu. Ya soal cekal kemudian wajib lapor tadi Pak Ugro. Iya. Jadi mungkin di imigrasi juga ada aturan tentang masalah cekal, ya kan? Kemudian wajib lapor. Nah, setelah saya selalu mencoba mempelajari tentang kaitan penegakan hukum ini, selain peraturan kepolisian atau peraturan Kapolri, juga peraturan Jaksa Agung atau Perja itu. Nah, ternyata bolak-baliknya berkas-perkara ini memang ada waktunya. Jadi masyarakat supaya tahu 14 hari dan 7 hari. 14 hari itu kalau pihak penyidik melaksanakan perbaikan petunjuk jaksa itu sebelum dikembalikan pada jaksa 14 hari. Nah, jaksa meneliti lagi waktu 7 hari. Jadi kan hanya 21 hari. 21 hari kali 3 berarti 63. Ya kan? Nah, 63 ini kaitannya biasanya kalau perkaranya ringan. Ya, ringan dan ada beberapa pasal yang pidana yang bisa ditahan. Selain yang ancaman 5 tahun ya kan? Pasal-pasal khusus itu. Nah, itu ditahan maksimal 60 hari. Jadi memang wajib lapor itu dengan pengembalian berkas perkara, dengan adanya yang penahanan, itu semua yang hukum acara pidana berkait. Gitu loh. Kenapa
ada angka 14, kenapa ada angka 7? Itu semua berkait di situ. Jadi ya mohon maaf saya mengetahui baru sekarang, tapi saya juga mewaspadai waktu saya bertugas juga. Ya, kalau wajib lapor dibatasi, kalau perkara udah katang udah dikirim ke jaksa ya wajib lapor dibatalkan saja udah cukup. Udah selesai kan seperti itu. Itu saja sih. Siap. Terima kasih. Jadi sebelum saya kembalikan mikrofon ke Mas Raffi lagi, saya ingin tanya Mas Gafur. Jadi Mas Gafur, ya sekarang ini yang terjadi karena tadi Mas sudah berani mengatakan bahwa tidak transparan gitu ya. Kalau harusnya kalau ternyata tidak ada laporan, meskipun itu tidak wajib ya, kejaksaan melaporkan ke kami sebagai apa yang terkait langsung. Tapi kemudian kok dengan enaknya para tamu itu bisa katanya mendapatkan setumpuk berkas yang dikirim balik, kemudian dapat insting katanya gitu. Boleh dong, insting boleh dong si Pak Lampir gitu. Itu apa itu kayak gitu Mas? Dan harusnya informasi semacam itu tuh seberapa transparannya harus dilakukan agar kepolisian dan juga kejaksaan itu menjadi punya marwah lagi di masyarakat. Ya. Baik Mas Roy. Jadi gini, ini penegakan hukum, bukan tebak-tebak buat manggis. Apalagi ini katanya akan ada kasih hadiah. Dan penegakan hukum itu bukan soal surprise. Ya, jadi sebenarnya kita menyayangkan ya, ada kalimat-kalimat atau diksi-diksi yang sebenarnya malah mendegradasi marwah daripada institusi penegak hukum sendiri. Surprise. Ya, tidak boleh kita menegakkan hukum itu menggunakan kata-kata surprise, tebak-tebak buat manggis. Karena apa? Karena hukum itu ada asas kepastiannya gitu. Ini yang ditegakkan adalah hukum, dan hukum itu yang menentukan nasib seorang anak bangsa. Jadi tidak boleh kita dengan kewenangan yang kita miliki lantas kita menggunakan kewenangan itu tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dan meruntuhkan hubungan negara hukum. Kalau saya bilang ini meruntuhkan wibawa negara hukum, Mas Roy. Itu hal yang pertama. Kemudian hal yang kedua, Mas Roy, saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ugro. Pendapat Pak Ugro ini, mohon maaf, ini pendapat genuine dari seorang, mohon maaf ya, sebenarnya beliau sama kita aja kan ini kan nggak ada apa-apanya Mas Roy. Beliau ini kan mantan Wakapolri ya, mantan penyidik senior ya. Beliau tahu lah aturan-aturan di kepolisian gitu, dan beliau tahu aturan-aturan yang ada di KUHP gitu. Tapi saya sependapat dengan Pak Ugro bahwa ketentuan waktu 7 hari jaksa memberikan pendapat, ketentuan penyidikan tambahan itu 14 hari itu bukan dibuat seenaknya begitu saja tanpa ada maksud oleh pembuat undang-undang. Maksudnya pertama adalah untuk menjaga asas kepastian hukum. Jadi penyidik itu ketika ingin menetapkan orang sebagai tersangka, dia harus firm dulu terhadap bukti. Takutnya kalau dia tidak firm terhadap bukti, perkara digantung oleh dia gitu loh. Makanya aturan perundang-undangan memberikan batas waktu itu supaya penyidik hati-hati untuk menetapkan orang sebagai tersangka. Tidak prematur. Itu satu. Kemudian yang kedua adalah ini demi asas perlindungan terhadap hak seorang tersangka. Tidak boleh penyidik dengan kewenangan besar yang dia miliki tidak tunduk kepada undang-undang lantas dia memberikan kepentingan tersangka. Itu nggak boleh. Karena apa? Karena di dalam hukum acara pidana kita, di dalam sistem peradilan pidana kita ini menganut yang disebut dengan due process of law, bukan crime control model. Jadi kalau kita belajar hukum pidana, sistem peradilan pidana, Mas Roy, di dunia ini kan dibagi dua. Pertama ada namanya crime control model, yaitu seorang tersangka itu dari awal sudah ada prejudice bahwa dia ini pelaku kejahatan. Itu nggak boleh. Dia ini objek. Jadi kapan saja harus disikat, pokoknya tidak ada kepastian hukum buat dia gitu. Itu crime control model, dan itu sudah kita tinggalkan. Kita menganut due process of law, yaitu semua harus pasti dan rigid. Makanya hukum acara pidana kita sangat rigid. 14 hari yang ditentukan oleh undang-undang itu ada maksudnya. Supaya orang itu tidak dipermainkan statusnya gitu loh. Tidak dikriminalisasi berulang-ulang. Ya, itu dalam kerangka perlindungan hak seorang tersangka dan perlindungan hak bagi warga negara. Ya, jadi itu maksudnya itu. Nah,
Kemudian Mas Roy, apalagi tadi pertanyaannya? Kalau tidak transparan kayak gitu itu kan kemudian membuat masyarakat jadi tidak percaya. Bahaya nggak bagi? Iya gini. Sebenarnya yang dibutuhkan dalam perkara ini adalah kita transparan. Kenapa transparan? Tadi saya kutip istilah Mas Roy, ini perkara bukan perkara kecil ya. Di dalam ilmu hukum pidana material ada satu kualifikasi delik yang disebut dengan delik propria. Delik propria itu adalah jenis delik pidana yang melibatkan orang dengan jabatan khusus. Ini buat supaya nggak ngantuk ya. Ada delik propria, ada delik pro wanita ya. Ini namanya delik propria. Delik propria itu adalah suatu jenis delik pidana yang melibatkan orang dengan kondisi khusus atau jabatan khusus atau keadaan khusus. Baik sebagai pelapor maupun juga sebagai terlapor. Pelapornya ini kan mantan Presiden Republik Indonesia Mas Roy. Dan yang dilapor di sini mantan menteri. Artinya dua jabatan tertinggi di Republik ini kan sekarang sedang saling berhadapan-hadapan untuk mencari kebenaran dan mencari kepastian hukum gitu loh. Iya kan? Masa penyidik tidak transparan? Nggak boleh dong. Kalau penyidik tidak transparan, berarti kita bukan menegakkan hukum, kita sedang menegakkan kekuasaan. Nah, kenapa saya katakan perlu transparan Mas Roy? Pada saat penyidik mengembalikan berkas P19 dengan petunjuk-petunjuk itu, saya yakin dan percaya di bulan Mei, entah mungkin itu di awal atau di pertengahan Mei, itu sudah dikembalikan lagi oleh penyidik, oleh jaksa. Saya punya kajian bahwa itu sudah dikembalikan oleh jaksa. Tetapi tidak ada transparansi dari penyidik. Ini yang lucu ya. Karena kalau ada informasi bahwa dikembalikan lagi oleh jaksa, berarti hasil penyidikannya penyidik itu meragukan dan tidak memberikan keyakinan kepada jaksa. Hasil itu sudah meyakinkan jaksa peneliti. Pasti sudah P21. Ya. Makanya mereka berharap, Mas Roy, mereka berharap setelah di akhir Mei ini diumumkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya bahwa kami sudah kirim. Sebenarnya mereka kirim itu adalah berkas yang P19 dua kali. Bukan yang pertama kali, bukan. Iya, karena kejaksaan itu lembaga yang sangat patuh terhadap ketentuan waktu. Nah, dikembalikan kedua ini, mereka kan berharap belum tentu itu kan harapan termul. Makanya judul kita kan hari ini adalah Jumat keramat buat termul kan tidak terjadi. Apalagi kita dan hari ini informasinya ini bukan tebak-tebak buah manggis ya. Karena mereka sempat juga ngobrol. Hari ini tadi Pak Ugrom, Mas Refli dan juga Mas Gap. Mereka tadinya mau ada rencana nobar, nonton bareng. Memang Piala Dunia P21 tuh ya termul itu memang parah banget. Dan mereka udah mengeluarkan info jam 5 tadi sampai beberapa wartawan yang dari press conference itu ke Polda ada kabar gitu. Wih, ternyata boncos ya, boncos sampai sudah di penghujung bulan Mei ini nggak ada gitu. Itu Mas Refli.